Dari dapur gizi bergeser ke kursi investigasi dari program memperbaiki gizi anak negeri menuju pusaran kontroversi. Kasus dugaan korupsi penunjukan titik SPPG di Badan Gizi Nasional terus berkembang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengajukan diri sebagai Justice Collaborator. Jika permohonan tersebut dikabulkan, apakah tabir aktor intelektual dan dugaan jaringan kekuasaan di balik proyek strategis ini mulai terbuka? Untuk membahas lengkapnya, telah bergabung bersama kami kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisnamurti, dan pakar hukum pidana, Profesor Suparji Ahmad. Saya ke Mas Krisna terlebih dahulu. Ya, Mas Krisna, apa alasan utama klien Anda, Sony Sonjaya, ini mengajukan sebagai justice collaborator terhadap di tahap penyidikan saat ini? Apakah Sony Sonjaya merasa bukan pelaku utama dalam perkara ini atau bagaimana? Artinya begini Mbak, bahwa tadi siang kita datang menyerahkan surat permohonan GC dan pernyataan daripada klien kami, Sony Sonjaya, untuk melakukan GC. Nah di sini kita jelaskan dulu, kita bukan mau menghindari daripada permasalahan kita, tapi kita ingin bekerja sama kooperatif dengan penyidik untuk mengungkap sebuah peristiwa hukum ini menjadi bagian yang, siapa sih bagian pelaksana yang lebih besar daripada ini. Lalu kemudian siapa sih yang terlibat di dalam program unggulan Pak Prabowo, siapa aja sih tokoh-tokoh ini. Jadi bahwa dia hanya menerima tugas, dia hanya melaksanakan daripada penugasan itu sendiri. Kemudian dia menerima atensi-atensi itu. Jadi jangan semua hal-hal itu dibebankan ke dia. Kalau misalkan dia ilustrasikan, dia kalau zaman dulu dia bilang nih awalnya ini terbentuk karena program ini adalah program unggulan Bapak Presiden, lalu Pak Presiden mau minta segera dibentuk dapur-dapur itu percepatan penerima manfaat, kan begitu. Belum ada juknis atau juknis yang mengatur, sehingga dibuatkan kalau orang punya kemampuan untuk membuat dapur, kemudian bekerja sama dengan BGN, dikasihlah 500 titik atau 300 titik gitu loh, untuk percepatan proses pembuatannya. Kemudian akan dibuat. Nah, kalau orang misalkan datang, kemudian dikasih 100 titik, yang dibangun sama mereka cuma 10 titik, 90 lagi akan dijual belikan oleh mereka mengatasnamakannya, Sony Sonjaya, semua Sony Sonjaya. Padahal sedikit pun klien kami bilang dijamin 1.000.000% bahwa klien kami tidak pernah menerima uang daripada penjualan titik itu. Nah, kenapa sih hal ini selalu dibebankan kepada saya itu? Kemudian dia bilang karena karena pemeriksaan kita kemarin terbatas, artinya dia lelah, minta disambung minggu depan, belum masuk ke tahap pengadaan. Kalau tahap pengadaan, dia akan membuka selebar-lebarnya bahwa pengadaan itu, kenapa pengadaan itu terjadi dan kesalahannya di mana, dan dia bukan membidangi dalam pengadaan, tapi dia mengetahui tentang pengadaan, dia akan buka. Jadi itulah alasan dia melakukan justice gitu loh. Baik, tapi Pak Krisna, berarti sebelumnya Pak Sony ini sudah mengakui bahwa adanya kesalahan atau penyimpangan dalam program yang dijalani ini, program MBG ini. Artinya bahwa pengadaannya itu dia pernah bilang dengan saya kemarin, saya ini mantan kanit tipikor, saya tahu banget pengadaan seperti apa sih Pak yang Bapak tahu kesalahannya itu di mana sih? Ya mana mungkin sih pengadaan IT itu total loss, tapi saya bukan membidangi hal itu, saya pikir udahlah karena saya operasional dalam melakukan pemantauan SPPG, lalu dalam menentukan titik-titik SPPG, saya hanya fokus di dalam bidang saya, tapi karena kita satu rumah di BGN, kita tahulah hal pengadaan itu seperti apa. Dan saya nggak bisa, misalkan ada orang minta saya di satu kecamatan, kemudian ada terpenuhi 7 SPPG di situ. Lalu ada orang yang mau minta saya untuk mendelete atau menggeser mereka di titik yang sudah ada SPPG-nya 7. Saya nggak bisa lakukan sistem itu, artinya saya nggak pernah melakukan sistem itu dan saya selalu tolak dengan itu, gitu loh Mbak. Pak Sony jelaskan ke saya seperti itu. Berarti mungkin sederhananya Pak Sony sebenarnya menyadari bahwa ada markup harga di situ, meskipun bukan bidangnya dia. Karena pemeriksaannya belum tahap ke situ, jadi saya belum bisa mengatakan markupnya itu di mana. Nanti minggu depan lah kalau masuk ke masalah pengadaan sudah terkait di mana markupnya,
dan klien kami akan menjelaskan, baru bisa saya jelaskan itu, Mbak. Pak Krisna, kan Anda menyebut kalau klien Anda ini siap mengungkap nama-nama besar ya dalam kasus ini. Ini seberapa besar sebenarnya peran pihak-pihak yang akan diungkap tersebut dalam konstruksi perkara ini? Nah, ketika saya bilang, apa Bapak mau justice? Ya, apa yang Bapak mau justice? Bahwa gini loh, ini mereka saya kasih 500 titik. Mereka bangun 40 atau mereka bangun 100. 400-nya mereka jual. Masa dibilang itu Sony Sanjaya yang jual? Kalau kamu jadi saya, kamu juga nggak berani nolak orang-orang ini, kata dia. Oh ya, siapa saja sih Pak orang-orang itu? Nih ada kertas, coba bapak tulis nama-nama itu. Ditulislah, ada sekitar 26 nama kan yang ditulis sama Pak Sony, kan ditulis sama Pak Sony ada 26 nama. Dia bilang ini nanti kita lanjutlah minggu depan, ini baru sebagian katanya. Ini baru sebagian. Nah, kamu lihat kan? Kamu bisa gak tolak orang-orang itu kalau dia datang mau minta kan titik lah. Saya pikir ya udahlah, demi proses percepatan programnya Pak Presiden, ya saya kasih lah titik-titik itu, gitu. Begitu Mbak. Baik, saya ke Prof. Suparji terlebih dahulu. Prof, kalau dari perspektif hukum pidana, apa sih syarat utama yang harus dipenuhi agar status justice collaborator itu bisa diberikan? Ya, pertama kita mengapresiasi kan yang mau diusahakan oleh Pak Sony, yang disampaikan oleh Bang Krisnamurti tadi itu. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi sehingga semuanya menjadi terang benderang perkaranya. Bahwa kalau kita mengkualifikasi tentang apa syarat sebagai JC ya, tentunya yang pertama bahwa yang bersangkutan berkolaborasi untuk bersama-sama mewujudkan keadilan. Nah, untuk bisa berkolaborasi dengan keadilan tadi ya harus secara terang benderang ya mengungkap fakta yang sebenarnya gitu. Jadi mengungkapkan fakta yang sebenarnya apa adanya, tidak ada apa-apanya lagi. Artinya harus dibuka sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tanpa tendensi apapun kecuali ya bermaksud untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang. Pada sisi yang lain bahwa diperlukan adanya kesadaran atau kemudian dalam konteks ini pengakuan ya terhadap perbuatan-perbuatan yang disangkakan. Konteksnya sekarang masih disangkakan. Karena dalam hukum pidana ini kan bagaimana perbuatan, pertanggungjawaban dan sanksi pidananya. Maka kan ada sangkaan terhadap perbuatannya dan sekarang berkaitan dengan soal pertanggungjawaban dan nanti akan berdampak pada sanksi hukumnya. Maka untuk itu yang kedua diperlukan bahwa ketika satu sangkaan ya terhadap perbuatan yang dilakukan sudah berdasarkan alat bukti yang cukup, maka terjadilah sebuah proses pengakuan tentang fakta itu. Maka itu akan menjadikan bahwa yang bersangkutan itu bisa terkualifikasi sebagai salah satu pihak yang bekerja sama sebagai JC. Dan yang ketiga bahwa selama ini sering kita dengar untuk menjadi JC bahwa yang bersangkutan bukan sebagai pelaku utama gitu, adanya pelaku yang lain. Nah, maka dalam hal ini kan konteksnya hukum pidana kan ada pelaku, ada yang turut serta, ada yang menyuruh, dan ada yang membantu. Maka yang menarik adalah bagaimana kemudian Pak Sony itu ada bukti, ada fakta yang diajukan untuk kemudian mengungkapkan siapa aktor intelektualnya, siapa yang menyuruh melakukan terhadap misalnya praktek-praktek yang disangkakan. Misalnya ada pemilihan titik-titik yang tidak secara objektif dilakukan, atau pemilihan rekanan-rekanan yang tidak dilakukan secara objektif, atau kemudian terhadap penganggaran-penganggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Karena program MBG ini kan cukup misterius gitu ya, cukup misterius. Kenapa ada yayasan kan itu? Apakah ada kaitannya dengan pertimbangan tertentu ya? Ini menarik gitu. Maka kita akan mengharapkan ya
supaya ini menjadi jelas gitu, menjadi terang benderang, dan supaya ini segera bisa diperbaiki, mengingat ini adalah program jangka panjang ya, setidaknya pada pemerintahan Presiden Prabowo ini, maka supaya kelemahan-kelemahan yang ada, celah-celah yang ada, itu segera bisa diperbaiki, maka melalui salah satunya pengungkapan kasus ini. Jadi kita apresiasi lah secara pribadi saya, bagaimana Pak Sony ini secara tegas dan didukung dengan fakta-fakta yang didukung dengan alat bukti bersama barang bukti yang ada, adanya pihak-pihak lain tuh ya yang memiliki peran menjadi down player ya, yang menyuruh melakukan atau kemudian sebagai aktor intelektual, dengan harapan inilah yang seharusnya diminta pertanggungjawaban lebih sungguh-sungguh, lebih serius, dan memiliki korelasi yang nanti cukup berat dalam konteks sanksinya. Karena tadi konstruksi pertanggungjawaban pidana bahwa yang sangat menentukan adalah keberadaan yang menyuruh melakukan atau sebagai aktor intelektualnya. Dan kita juga masih menebak-nebak gitu ya, tentang kesalahan-kesalahan apa sebetulnya yang disangkakan. Kalau kemarin misalnya soal jual beli titik, apakah sekedar itu atau sebetulnya ada pihak lain atau kemudian ada faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyimpangan kasus ini atau kemudian yang terjadinya satu proses penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka dalam konteks kasus ini. Tapi secara keseluruhan saya sangat berharap betul bahwa perkara ini menjadi terang benderang tentang siapa saja yang terlibat dan bagaimana modus operandinya dan berapa kerugian negara yang diderita dan siapa sebetulnya yang mendapatkan keuntungan gitu. Ya. Baik, tapi apa Prof yang membedakan justice kolaborator dengan tersangka yang sekedar memberikan pengakuan atau bekerja sama dengan penyidik saja gitu? Maksudnya apakah ada indikator tertentu, fakta yang harus diungkap, harus sebesar apa atau bagaimana nih Prof? Ya, bahwa ada indikator yang secara khusus ya, yang kemudian melekat kepada DC tadi, misalnya dalam hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bang Krisna tadi, pengajuan secara tertulis kan, pengajuan secara tertulis, dan dalam konteks pengajuan tadi itu kan tertuang kalimat misalnya, tertuang narasi kesanggupan kan untuk bekerja sama. Jadi ada pernyataan tertulis dan harapannya penyidik ya, misalnya nanti pengadilan itu mengabulkan tentang permohonan tadi itu. Karena apa? Karena penyidik atau hakim merasa dibantu gitu. Karena pada dasarnya kan bagi seorang penyidik, bagi seorang hakim itu dalam mengungkapkan sebuah kasus itu kan yang diperlukan kan persoalan pembuktian gitu. Persoalan pembuktian, dan dalam hal ini kalau ada pihak yang membantu dalam hal ini misalnya sebagai salah satu tersangka, maka perlu adanya apresiasi, perlu adanya penghargaan, apakah berupa pembebasan, pelepasan pertanggungjawaban, atau kemudian meringankan. Jadi adanya pernyataan permohonan secara tertulis dan respon dari pihak misalnya penegak hukum, itulah membedakan dengan kedudukan dia sebagai saksi atau tersangka yang lainnya. Kalau ternyata kesanggupan atau permohonan mengajukan JC tidak sesuai dengan ekspektasi dari penyidik atau penegak hukum, maka kemudian tidak dikabulkan. Inilah dilemanya yang konteks penegakan hukum kita itu tentang bagaimana mengkualifikasi JC, karena ada yang mengajukan tapi ternyata tidak dipenuhi, ada yang mengajukan dipenuhi. Jadi tidak ada standar yang jelas tentang pemenuhan permohonan dari JC tadi itu. Tapi setidaknya dengan permohonan tadi itu menjadi modal yang cukup signifikan bagi penyidik untuk mengungkap kasus ini menjadi lebih terang benderang. Gitu. Ya. Nah Prof, apa risiko terbesar yang akan dihadapi oleh dalam kasus ini Pak Sony Sojaya jika ia berani mengungkap nama-nama besar dan berpengaruh? Ini risiko terbesar yang akan dihadapi seperti apa? Ya, risiko terbesarnya ya sebetulnya tidak ada, karena memang seharusnya ya, karena memang seharusnya semua pihak itu mengungkap fakta yang sebenarnya gitu loh, termasuk sebagai seorang tersangka dan nanti bersaksi memberikan kesaksian, maka kan memang seharusnya gitu, seharusnya dilakukan. Tetapi bisa jadi itu membuat tidak aman, tidak membuat nyaman pihak yang lain yang kemudian bisa mempersulit
tentang keberadaan yang bersangkutan. Dan kalau dalam konteks misalnya pertanggungjawaban dan sanksinya, maka ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan karena bisa meringankan atau mungkin lebih jauh dari itu bisa mengkonstruksi alasan penghapus pidananya apakah berupa pemaaf atau berupa pembenar yang pada akhirnya yang bersangkutan bisa dibebaskan dari pertanggungjawaban hukum karena secara subjektif tidak bisa diminta pertanggungjawaban karena adanya alasan penghapus pidana tadi itu. Maka kalau kita bicara risiko terbesar dalam konteks hukum, maka sebetulnya tidak akan terwujud ya dalam konteks bahwa misalnya akan menyebabkan sanksinya lebih berat atau kemudian menjadi dipersulit dalam proses pemeriksaan. Saya kira tidak itu, karena apa? Justru sebaliknya, maka akan membantu penegak hukum dan akan bisa mendapatkan semacam tanda petik ya, insentif keringanan atau kebebasan beberapa hal tertentu yang itu sesuai dengan perspektif penegak hukum. Tetapi bisa jadi saya katakan tadi itu akan ada dimusuhi dalam tanda petik pihak-pihak yang misalnya terungkap namanya gitu. Ya. Baik, Prof. Saya ke Pak Krisna kembali. Pak Krisna, apakah nama-nama yang tadi kan dikatakan ada 26 nama ya yang dikatakan oleh Pak Sodi Sojaya klien Anda ini, yang dimaksud apakah berasal dari lingkungan BGN juga atau dari pihak swasta atau bagaimana ini? Saya sependapat dengan apa yang dikatakan Prof. Suparji. Artinya penyidik ini mau arahnya kemana dulu. Kalau arahnya kepada pengadaan, jelas bahwa klien kami tidak mengerti dan bukan tupoksinya akan dalam pengadaan itu. Tapi kalau memang mau mencari siapa sih akan yang memanfaatkan titik-titik ini, lalu mereka menjual dengan harga berapa, mereka kemudian dapat berapa, itu jelas akan itu ada di dalam tupoksi daripada klien kami itu sendiri. Nah, kembali lagi akan kepala Kabadan lalu Pak Soni bilang ke saya, Kabadan datang ke ruangan saya. Nah, Kabadan bilang, Pak Soni tolong titik-titik ini di-on-kan. Ini punyanya ini. Nah, begitu yang datang adalah kepalanya langsung, dia adalah Kabadan. Kemudian dia menyebut juga bahwa ini adalah punyanya si A, yang dimana kita tahu, Pak Soni bilang, ya apa deh saya, pasti saya on-kan lah titik-titik itu. Ya, jadi 26 nama itu terdiri dari ada eksekutif, ada legislatif, ada juga yudikatif, gitu loh. Jadi campur-campur lah Mbak, macam-macam lah Mbak. Ada bupati, ada gubernur, lalu ada organisasi masyarakat, kemudian ada organisasi-organisasi keagamaan, lalu ada organisasi yang lainnya. Ya, jadi hampir semua meminta titik itu. Begitu Mbak. Baik, pengadaan tender yang bagaimana dan seperti apa ini maksudnya? Dan apakah ini bukti-buktinya, fakta-fakta yang akan diungkap itu sudah diserahkan kepada penyidik atau bagaimana? Kemarin itu setelah selesai penyidikan, karena klien kami minta istirahat ditunda minggu depan, dia cukup lelah, lalu dia bilang, kapan nih mulai masuk ke pertanyaan di luar tupoksi saya, seperti apa pengadaan, kan ada tuh pengadaan motor, lalu kemudian ada tuh pengadaan iPad, lalu pengadaan kaos kaki dan sebagainya, IT dan sebagainya. Lalu penyidik bilang, ya udah Pak, minggu depan aja lah, katanya sekarang Bapak istirahatnya. Nanti saya ungkap, saya mantan penyidik tipikor juga, saya tahu benar katanya. Di mana ketidakbenarannya itu tender-tender itu. Nah, baru sampai di situ Mbak, jadi saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Baik. Tapi sejauh ini bagaimana respon penyidik terhadap permohonan justice kolaborator yang diajukan oleh klien Anda? Ya kalau untuk penyidik harusnya, karena kan saya bilang, kalau ini mau mendalami terkait menyangkut masalah titik, saya rasa GC-nya daripada klien kami untuk mengembangkan sebuah peristiwa ini, harusnya penyidik menjambut baik. Harusnya diterima GC kami. Kalau untuk pengembangan peristiwa ini menjadi terang benderang, seperti yang dikatakan Prof. Suparji tadi, harusnya penyidik menyambut baik dengan GC kami, Pak. Nah, Pak, sebelumnya ini kan memang ramai ya, ada pengadaan yang viral gitu, bahkan dianggap kontroversial karena kurang
cocok dengan program makan bergizi gratis seperti misalnya kaos kaki, lalu juga ada sikat, semir, dan motor listrik seperti yang dikatakan oleh Pak Krista tadi. Ini berarti disangsikan juga oleh klien Anda, Pak Sony? Bukan disangsikan, artinya proses daripada pengadaan itu akan ada kesalahan, dalam terus baru sampai di situ lah Mbak, karena itu bukan tupoksi daripada klien kami. Kami lebih banyak membahas materialnya terkait yang disangkakan bahwa terafiliasi dengan yayasan, terafiliasi dengan beberapa titik dan SPPG. Karena pertanyaan penyidik lebih mengarah kepada apakah Pak Sony pernah mengarahkan seseorang yang tidak mempunyai yayasan lalu disuruh menggunakan yayasan ini. Jelas tidak, karena mereka datang sudah rata-rata membawa yayasan sendiri, gitu loh, membawa yayasan sendiri. Pak, ini yayasan kami dari sini, kami dari sini. Lalu kemudian pertanyaan penyidik lagi, apakah pernah mengarahkan SPPG? Lalu dijawab oleh klien kami, karena itu tupoksi saya, setiap hari hampir seluruh Indonesia saya berkomunikasi dengan para SPPG. Berarti walaupun itu bukan tupoksi dari klien Anda, tapi klien Anda Pak Sony ini sudah mencurigai ya bahwa ada mungkin kejanggalan gitu. Boleh dikatakan seperti itu Mbak, ada kejanggalan. Baik. Pak Krista, ini kan nanti kan akan ada nama-nama besar yang akan diungkap, dan misalnya nantinya akan ada pejabat yang lebih tinggi atau berpengaruh yang disebut oleh klien Anda. Apa tim kuasa hukum ini sudah menyiapkan langkah perlindungan bagi Pak Sony? Sudah Mbak, kan kita juga sudah mempersiapkan dari kemarin, kita juga sudah hari ini sudah bersurat juga kepada LPSK untuk, karena kemarin Pak Sony mengkhawatirkan sekali, dia bilang kepada saya bahwa tolong titip anak dan istrinya dan katakan kepada istri dan anak saya menjadi justice collaborator. Artinya bahwa saya titip berikan perlindungan mereka yang diatur sesuai dengan hukum dan undang-undang. Jadi hari ini tadi kita juga sudah sampaikan suratnya ke LPSK terkait menyangkut masalah perlindungan itu. Baik, saya ke Prof. Suparji. Prof, ini bila nantinya keterangan dari Pak Sony Sonjaya mengarah pada pihak di luar dari BGN, ini termasuk aktor politik ataupun pihak swasta, ini bagaimana konsekuensi hukumnya, Prof? Ya, tadi Bang Krishna kan menyebutkan 3 klaster ya, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Menurut saya ini adalah satu berita menarik ya, yang ditunggu oleh publik gitu, tentang penyebutan nama-nama tersebut kan. Nah, kalau permasalahannya bagaimana konsekuensinya, maka jelas bahwa ketika memang ada perbuatan yang dilakukan yang mengandung unsur melawan hukum ya, dan mengandung unsur perkaya diri orang lain atau korporasi yang kemudian merugikan keuangan negara misalnya, maka ada pertanggungjawaban hukumnya, bahwa setidak-tidaknya akan dipanggil sebagai saksi kan. Nah, dimintai keterangan, dan harapannya penegak hukum ya penyidik dalam hal ini ketika ada sebutan nama-namanya supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan spekulasi, supaya menjadi lebih jelas gitu ya, dan supaya membuka misteri-misteri yang ada, maka perlu dipanggil kepada yang bersangkutan yang disebut tadi itu. Nah, dalam proses pemanggilan sebagai saksi yang tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah, maka akan dilihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Apakah memang yang bersangkutan menyuruh untuk memenangkan pihak-pihak tertentu dalam pengadaan satu barang tertentu secara melawan hukum, maka kalau itu yang dilakukan, berarti memang ada perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Maka ya bisa saja meningkat menjadi tersangka. Ya. Baik, kita tunggu sama-sama terkait dengan permohonan justice collaborator ini, dan tentunya semoga kasus ini menjadi terang benderang. Terima kasih Prof. Suparji dan juga Pak Krisnamurti telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya.